Oke, selamat datang di video belajar web development. Jadi di video kali ini merupakan video pertama ya untuk project yang akan kita kerjakan. Jadi untuk video kali ini dan ke depan sampai akhir itu kita akan mengerjakan sebuah project yang lumayan cukup menarik ya untuk teman-teman coba buat dan juga untuk diimplementasikan sehingga teman-teman bisa lebih paham lagi bagaimana cara membuat aplikasi website gitu ya dari awal scratch sampai juga di akhir gitu. Nah, di video kali ini kita akan mulai dengan database-nya dulu. Oh ya, jadi untuk project-nya itu adalah IG clone, jadi Instagram clone. Jadi kita akan membuat semacam IG, jadi kita akan nge-cloning lah, Sasa. Kita akan nge-cloning Instagram gitu. Jadi kita akan membuat beberapa fitur-fitur yang ada di Instagram itu sendiri. Jadi mulai dari daftar akun, kemudian bisa login juga si user. Nah, kemudian dari situ si user nanti bisa menambahkan post gitu kan. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam database juga gitu ya, tambahan materi. Jadi kita akan buat bisa pasang post dan juga bisa pasang story gitu ya. Jadi kayak kita akan buat ada post dan juga nanti mungkin kita akan masuk ke story juga kalau nanti mencukupi. Kemudian juga ada setting profile dan juga halaman profile gitu. Jadi dan kemudian nanti kita akan ada juga beberapa tambahan-tambahan gitu. Tambahannya berupa semacam komen dan lain sebagainya gitu. Cuman kita buat beberapa fitur aja. Jadi fitur-fitur yang udah disebutkan tadi itu yang akan kita buat gitu. Tapi nanti ada misalnya nanti fitur follow, kemudian fitur eh, yang IGTV atau Reels dan lain sebagainya itu atau mungkin teman-teman mau melanjutkan project ini bisa juga, tapi untuk video ini saya rasa cukup sampai di bagian post gitu ya, yang mana itu adalah dasar dari materi yang udah kita pelajari gitu. Jadi materi yang udah kita pelajari, kita implementasi itu sudah cukup gitu buat nanti teman-teman bisa kembangin lagi ke depannya gitu. Nah, oke. Jadi untuk video kali ini kita akan mulai dengan dimulai dari database-nya dulu gitu. Nah, jadi langsung aja ya. Jadi untuk database-nya kita akan buat menggunakan biasa, kita akan pakai appdiagrams.net, kemudian entity relation gitu. Jadi gini, pertama kita akan buat tulisan dulu di sini. Oh, sorry. General text gini. Nah, kemudian di sini bisa dibilang adalah bisnis prosesnya. Bisnis proses gitu. Nah, bisnis proses. Maksudnya bisnis proses di sini tuh ya berarti apa aja yang bisa atau yang akan kita tambahkan gitu, apa yang akan bisa dilakukan di aplikasi yang akan kita buat nantinya gitu. Oke, jadi yang pertama adalah sorry. Nah, jadi yang pertama bisa dilakukan adalah eh, login eh, user login gitu. Jadi nanti akan kita bisa buat user. Kemudian ada eh, registrasi si user gitu. Jadi nanti ada registrasi user, kemudian bisa login gitu ya. Kemudian di dalamnya adalah nanti untuk profile mungkin kita bisa buat bisa dua cara. Yang pertama kita buat apa? Jadi default dulu. Jadi kayak misal IG terus nanti masukkan username Anda gitu dan lain sebagainya itu bisa juga gitu ya. Tapi di sini yang penting itu adalah profile gitu ya. Profile user. Jadi user itu bisa mengedit profilnya. Jadi kayak misal nama gitu ya. Itu bisa diedit oleh user gitu. Kemudian yang paling penting itu bisa post gitu ya. Jadi si user nanti bisa menambahkan post gitu. Kemudian ada halaman apa sebutannya kalau Instagram tuh ya. Intinya dashboard. Jadi yang isinya itu adalah post-post dari orang lain gitu. Nah, di video kali ini nanti kita akan buatnya itu nggak ada follow dan lain sebagainya dulu ya. Jadi nanti semua postingan itu nanti akan ditampilin di dashboard si user kita gitu. Jadi nanti kayak seolah-olah user lain itu adalah eh, followernya gitu. Tapi
akunnya di follow gitu. Tapi di sini kita nggak buat sistem follow-nya. Yang penting kita tampilin dulu semua. Kemudian dari halaman dashboard kita bisa melakukan komen gitu. Nanti yang komen siapa dan lain sebagainya itu nanti bisa ditampilin juga gitu. Jadi kemudian yang terakhir adalah eh, sign out gitu. Oke, jadi sign out gitu. Jadi oke, ini plan kita ya. Plan kita adalah yang kita akan buat itu ini. Jadi ada 7 item nih, lumayan banyak yang akan bisa kita lakukan di Instagram clone yang akan kita buat ini gitu. Kita udah ada nih ya. Jadi sekarang kita akan mulai untuk pembuatan relasi-relasi yang dibutuhin gitu kira-kira gitu. Oke, jadi yang pertama adalah kita perlu buat sistem autentikasi gitu, sistem untuk yang login, registrasi, dan juga sign out gitu. Nah, oke, jadi di sini kita akan masuk ke bagian entity relation. Nah, di sini kita akan buat yang hubungannya sama user dulu gitu, karena user kan bisa dibilang adalah entitas yang paling dasar gitu ya. Tuh, jadi kita akan pakai table di sini. Nah, oke, jadi yang pertama adalah kita punya tabel user gitu. Nah, tabel user di sini dia punya, oke, sebentar, di sini user, dia punya user underscore ID, kemudian di sini ada misal email gitu ya, email sama password gitu. Oke, ini hari ini kita hapus satu di sini. Nah, kemudian di sini kalau saya sendiri ya, biasanya itu kalau misal ada autentikasi yang mana ada user login dan juga user password, itu biasanya saya pisah dengan si eh, profilnya gitu. Jadi kayak misal nama, kemudian foto dan lain-lain itu biasanya saya pisah. Jadi di sini saya buat satu lagi profile gitu ya. Nah, di sini use profile underscore ID gitu. Nah, kemudian di sini baru kayak nama. Jadi misal profile underscore nama gitu ya. Misal gini deh, user underscore email, user underscore password gitu, profile underscore. Misal di sini ada profile, kemudian ada nama gitu kan. Kemudian ada profile picture. Jadi ada gambar profilnya juga gitu. Kemudian mungkin di sini nggak usah banyak-banyak kali ya. Sama satu lagi ada profile score bio gitu. Nah, kemudian di bagian paling bawah kita hubungin. Jadi di sini ada FK yang mana dia diambil dari user underscore ID gitu. Jadi ini sama ini dia berelasi yang mana relasinya adalah one on one gitu. Jadi di sini ada relationship. Nah, relationshipnya adalah one on one. Kalau one to one maksudnya. Jadi one to one di sini mana? Ada nggak? Many to many, one. Nah, one to one gitu. Jadi ini di sini user, kemudian sini relationship-nya. Ini juga dari sini ke sini. Nah, ntar ini kita agak ubah dulu ya, biar dia jadi satu. Soalnya kan nggak butuh juga ada garis ininya gitu. Oke, ini bisa kita pindah sini aja deh, biar lurus. Gini, relationship. Di sini, tapi ini kita. Nah, ini. Jadi di sini untuk user sama profile tuh dia one on one gitu. One to one maksudnya bukan one on one. Oke, jadi si user itu dia punya memiliki profile gitu. Jadi ini dua item ini tuh cukup gitu untuk apa namanya, menyelesaikan di bagian autentikasi khususnya bagian user ya. Jadi kan registrasi user tuh butuh email sama password gitu misalnya. Jadi setelah udah punya email sama password nanti otomatis dibuatkan sebuah profile
yang mana nanti kita akan buat sistemnya yang ini aja deh. Jadi profilnya itu nanti nama, kemudian picture, bio bisa di kosong ya. Jadi kosong, kemudian nama itu nanti bisa default file-nya adalah masukkan nama Anda gitu misalnya. Kemudian profile picture nanti kita sediain satu gambar kayak gambar dummy gitu ya. Yang gambar logo user gitu ya. Jadi bisa default dulu, kemudian profil bio kita bisa kosongi gitu. Nah, kemudian user ID gitu. Jadi untuk masalah yang user login kita udah punya user di sini. Kemudian untuk registrasi user kita udah punya user. Kemudian juga kita udah buat tabel profile yang mana nanti otomatis si isi dari profile itu kita akan buat default aja dulu gitu. Nanti baru ada yang namanya edit gitu ya. Edit untuk edit profilnya gitu. Jadi untuk user login sama registrasi user udah gitu. Kemudian profil user juga udah juga ya. Jadi di sini kita nanti bisa jadi profil itu akan ke create otomatis pada saat user membuat eh, akun baru gitu ya. Jadi waktu ini kebuat otomatis yang profil nanti kita akan buat juga gitu. Kemudian dari profile ini nanti kita bisa edit kan isinya. Jadi yang tadinya default value, nama, picture, sama bio-nya itu tadinya default. Nanti si user bisa update isinya gitu sesuai dengan profil dari si user itu sendiri gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada yang post gitu, halaman si user bisa ngepost. Otomatis kita perlu tabel untuk create, jadi untuk nambah si post usernya ya. Kemudian update mungkin enggak bisa, nanti kita bisa edit deh. Maksudnya kita bisa buat juga atau bisa sistemnya hapus aja. Kemudian nanti kalau misal itu berarti user mau buat baru gitu ya. Kalau IG tuh bisa nggak ya update? Saya jarang main IG sebetulnya sih ya. Tapi ya, nanti kita buat deh, misal kalau perlu share update, nanti kita buat juga update-nya gitu. Kemudian si user juga bisa menghapus si postnya gitu. Nah, karena post itu nanti milik si tiap user gitu ya. Jadi kita akan buat dia dihubungin ke profile aja gitu. Jadi si tabel user ini hubungannya hanya dengan si profile dan juga pada saat login atau registrasi gitu. Jadi kita tidak akan menyentuh bagian user lagi pada saat user udah login gitu. Jadi waktu di dalam eh, aplikasi, mostly kita akan hubungannya sama si profile. Kalau memang hubungannya sama pengguna gitu atau sama user walaupun namanya user ya, tapi di sini kita pakainya profile gitu. Gunanya apa? Salah satu gunanya adalah kalau misal kita ambil data, jadi gini, misal kita gabung nih antara profile sama ini jadi satu tabel gitu ya. Otomatis pada saat kita butuh data, misal saya mau butuh ngambil data eh, profile gitu, misal profile di sendiri gitu kan. Nah, yang kita butuhin untuk diedit kan cuman nama, gambar sama bio gitu di sini. Kita nggak butuh si email sama passwordnya gitu. Nah, kalau misal ini kita jadi satu, kemudian kita tampilin, itu bisa jadi bisa dibilang suatu masalah gitu. Masalahnya adalah kita menampilkan dalam satu profile satu tabel sekaligus gitu. Padahal kita jangan menampilkan email sama password karena email sama password itu bahaya kan kalau misal ikut dikirimkan datanya gitu. Mungkin dari si user tidak lihat gitu. Kalau misal email sama password mereka juga dikirim, tapi kalau misal hacker atau lain sebagainya itu kan bisa melalui request itu dimanipulasi dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa atau sebetulnya sih bisa juga ya. Jadi kalau teman-teman lihat perhatikan di SQL di database itu kan kita bisa select. Kemudian kalau misalnya kita ambil semua kita pakai bintang gitu. Nah, ini bisa diatur. Kita ambilnya cuman misal cuma ID, cuma nama, picture, bio gitu doang. Itu juga bisa juga gitu. Jadi eh, itu opsi lain gitu. Teman-teman bisa pisahin kayak gini ataupun tampilinnya hanya bagian ininya aja gitu. Gitu. Nah, di sini kita akan buat yang kayak gini aja, nggak masalah gitu ya. Teman-teman kalau misal mau digabung jadi satu, si usernya jadi satu tabel, kemudian misal nanti kalau butuh data cuman profilnya doang, berarti ambil bagian ininya juga bisa gitu ya. Oke, jadi untuk bagian postnya, kita buat dulu untuk entity relationnya, kita buat table lagi. Nah, di sini kita buat dulu deh. Misal ada post, kita kasih nama post aja, kemudian di sini ada post underscore ID. Kemudian di dalam kalau misal di IG itu postnya kan ada yang pertama yang jelas ada post underscore image gitu ya. Jadi orang kalau pakai IG kan untuk
gambar gitu. Kemudian yang kedua em, ada apa sih, deskripsi gitu yang di bagian bawahnya. Kemudian ada deskripsinya gitu. Jadi hal yang paling utama di IG kan ini ya. Jadi ada dalam satu post itu kan nanti ada gambarnya, kemudian ada deskripsinya gitu. Nah, kemudian tinggal di sini kita buat ada like juga gitu kan. Kalau misal ini tuh kita bisa nge-like si postingan punya orang lain gitu. Jadi kita bisa taruh juga di sini. Kemudian di sini kita tambah dulu ke bawah. Nah, kemudian yang jelas paling bawah kita ada FK atau foreign key. Itu yang isinya adalah profile score ID gitu. Jadi pada dasarnya post ini tuh punya profil yang mana gitu, punyanya siapa gitu ya. Jadi kita perlu uh, relasiin antara si profile dengan post gitu. Nah, kemudian di sini intinya ini kemudian di post ID itu kemudian kalau selanjutnya kan ada komen nih. Nah, komen itu kan ada di setiap post tapi dibuat oleh orang yang berbeda-beda gitu. Jadi satu post itu bisa punya banyak komen, tapi satu komen itu hanya ada di dalam eh, satu post itu gitu. Jadi relasi antara post sama komen itu dia eh, one to many gitu. Jadi kita buat dulu sekalian ya. Jadi karena one to many kita buat tabelnya gitu, tabel untuk komen. Jadi di sini kita buat dulu komen gitu ya. Kemudian di sini misal komen underscore ID. Kemudian di sini komen isi apa ya? Katakanlah comment value gitu. Jadi isi atau nilai dari value dari atau isi dari komennya itu apa gitu. Jadi kemudian di sini langsung aja ya. Jadi post underscore ID. Jadi komen ini tuh posisinya ada di eh komen ini posisinya di post yang mana gitu. Kemudian selanjutnya ada profile gitu yang mana komen ini tuh yang buat siapa gitu. Oke, ini kita hapus dulu. Kemudian yang ini juga dihapus. Nah, gini. Jadi untuk hubungan dari ketiga tabel ini itu yang pertama antara post sama profile itu ini kita copy paste membuat gitu ya. Jadi di sini membuat gitu. Jadi satu post itu bisa sorry satu profile itu bisa buat banyak post gitu kan. Jadi setiap orang kan bisa buat post lebih dari satu tuh. Jadi bisa buat banyak. Tapi post itu tuh cuma punya user itu aja gitu. Jadi si post itu hanya dimiliki oleh satu entity, lebih tepatnya satu objek gitu, satu user, yang mana satu user itu sendiri gitu. Jadi hubungan antara si post dan juga si profile itu dia adalah one to many gitu. Jadi di sini kita pakai penghubung atau relasinya itu yang one to many. Nah, yang ini. Nah, yang one itu adalah dari sisi post, jadi postnya itu adalah dia yang one. Kemudian yang many adalah si oh sorry, kebalik. Yang one itu profilnya ya. Jadi satu profile itu dia bisa membuat banyak gitu. Jadi many. Di sini dia bisa membuat many posts gitu. Jadi bisa buat banyak post gitu. Gini. Nah, kemudian di dalam satu post itu dia isinya adalah oke ini di sini berarti ya taruhnya. Ya di sini. Nah, satu post itu kan isinya bisa banyak komen tuh. Satu post isinya banyak komen, tapi satu komen itu tuh cuman ada di post yang itu walaupun nanti misalkan kayak isinya sama gitu ya apa misal ada dua post yang mana isi komennya itu mirip gitu misalnya good job kemudian yang ke post kedua juga good job gitu misalnya ya tapi tetap dua komen itu adalah dua komen yang berbeda gitu kan ya jadi kita buat one to many juga di sini jadi di sini kita buat memiliki gitu. Jadi si post itu dia punya banyak komen dan satu komen itu dipunyai oleh satu post aja. Jadi di sini dia posisinya juga one to many dia. Jadi dari sini gini kemudian taruh sini kita nggak atur dulu deh. Nah, gini ya. Jadi
satu post itu dia memiliki many atau banyak komen gitu. Ini ke sini, taruh di sini. Yep. Nah, gitu. Nah, kemudian hubungan antara si profile dan juga komen. Oh ya, sebentar. Ini komen dia memiliki. Jadi di dalam post komen ini karena dia hubungannya adalah one to many gitu ya. Jadi otomatis di bagian sorry, di bagian komen ini dia ada satu lagi nih. Kita arrange, kita tambah satu lagi. Nah, dia adalah profile gitu. Jadi komen ini tuh yang buat siapa gitu ya. Jadinya juga FK gitu. Nah, di sini kita untuk relasinya jadinya adalah membuat gitu. Jadi sama kayak ini. Jadi profile itu membuat post tapi dia juga bisa membuat komen gitu. Jadi di sini hubungannya juga adalah one to many atau satu user itu dia bisa membuat banyak komen gitu. Jadi ini kita hubungin dulu untuk relasinya ke sini. Kita agak atur, kita buat yang dua. Nah, ini gini. Oh, sorry ini. Nah, nah gini. Sorry. Oke, ini kita benerin dulu deh. Oke, gini. Jadi ini untuk hubungan antara profile, kemudian post dan juga si komen. Jadi profile ataupun si user itu bisa buat post gitu kan. Jadi si profile bisa buat post lebih dari satu atau banyak gitu ya. Jadi profile bisa membuat banyak post, tapi satu post itu hanya dibuat oleh satu profile gitu. Kemudian untuk si profile itu dia bisa membuat banyak komen gitu kan, banyak komen di banyak post gitu ya. Tapi satu komen itu hanya dibuat oleh satu orang aja gitu. Jadi nggak mungkin ada yang sama gitu. Isi atau value-nya itu memang sama gitu ya. Cuman ID-nya ataupun yang buat itu kan tetap beda gitu. Komen yang di sini sama komen yang di sana tulisannya sama, tapi dia beda gitu. Karena beda tempat gitu kan. Salah satu alasannya karena komen itu ada di beda tempat dan di beda yang buat gitu misal. Nah, jadi di sini kita udah nyelesain untuk bagian yang post gitu. Jadi di sini profile nanti bisa membuat gitu ya. Jadi bisa create post, kemudian bisa update juga. Misal di Instagram tuh bisa gitu ya. Nah, itu kita bisa update juga, kemudian ada delete gitu. Kita bisa hapus hapus juga postnya gitu. Nah, kemudian di sini ada komen. Jadi profile juga bisa membuat komen gitu ya pada saat mengetikkan kemudian dikirim. Nah, itu nanti kita akan membuat API gitu ya, yang mana dia akan mengirimkan jadi bagian komen, kemudian postnya itu yang mana gitu kan. Pada saat kita mau kirim atau kita menekan tombol send itu ya, nah itu di situ nanti dia akan mengirim API berupa isinya ada comment value, kemudian ada post ID-nya, jadi ID dari postnya yang mana oh sorry ini oh ya ini kelebihan satu ya. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini dia FK juga gitu. Nah, jadi post ID-nya, jadi postnya itu yang mana, kemudian si yang buat itu siapa gitu. Jadi semua data-data ini nanti kita akan kumpulin jadi satu, kemudian di send. Maka dia akan menjadi sebuah data yang mana dia ada di dalam tabel komen ini gitu. Nah, kemudian untuk post itu di sini udah otomatis sama yang komen gitu ya. Nah, kemudian untuk halaman dashboard juga dia udah terhitung di sini gitu. Kenapa terhitung? Karena pada dasarnya di bagian post ini nanti kita untuk buat sistem followernya itu nanti aja dulu ya. Jadi kita fokusnya adalah di bagian postnya ini gitu. Jadi nanti otomatis pada saat ada post baru, urutan si user itu mendapat post gitu ya di bagian dashboard itu adalah post yang paling baru gitu. Jadi dari post yang paling baru nanti dia bisa scroll ke oh berarti di sini kita kasih satu lagi sorry. Di sini kita bisa buat post date gitu. Jadi tanggal ya, tanggal dari postingan itu kapan gitu. Ini tadi like. Nah, di sini kita untuk like-nya kita buat dia cuma increment aja ya. Jadi misal ada user siapa yang ngeklik itu kita buat dia nggak tahu tuh yang buat ngeklik tuh siapa gitu. Gitu.
Oke, jadi itu untuk komen kemudian sign out. Jadi untuk eh, tabelnya atau diagramnya itu kira-kira kayak gini ya. Jadi kita udah ada user gitu ya, yang mana si user itu dia memiliki profile gitu. Jadi kita pakai sistem yang mana kita pisahin antara si user dan juga si profile gitu. Kenapa? Tujuannya adalah pada saat kita mau mengambil data gitu ya, menggunakan data-data mengenai si user itu kita pakainya langsung di profilnya aja gitu. Jadi otomatis kita nggak ngambil user email sama user password. Jadi user email sama user password itu hanya digunakan pada saat autentikasi atau pada saat user melakukan login maupun registrasi gitu. Tapi setelah itu, setelah user melakukan registrasi atau setelah login, kita tidak menyentuh si tabel user sama sekali gitu. Jadi data user email sama password itu jadi aman gitu. Jadi kita pisah gitu ya. Nah, kemudian di bagian profile itu nanti apa aja yang bisa user lakukan itu pertama mengedit profile gitu. Jadi bisa edit nama profilnya, kemudian bisa edit bio-nya juga, kemudian nggak bisa ganti profile picture gitu. Nah, kemudian dari profile, apa aja sih yang user bisa lakukan gitu. Nah, yang bisa dilakukan adalah ngepost, kemudian si user juga bisa melakukan komen gitu. Jadi, user itu bisa membuat post, bisa update post, dan juga bisa delete post gitu ya. Yang mana isinya ada image. Jadi ada image atau gambar, karena kalau di Instagram kan main pointnya adalah di gambar gitu ya. Jadi kita bisa post image, kemudian ada deskripsinya juga gitu ya. Nah, kemudian ada like dan juga tanggal. Jadi fungsi tanggal itu salah satunya buat ngurutin gitu ya. Walaupun nanti otomatis kalau misal di database kan dia udah urut tuh ke paling bawah. Nah, nanti itu kita bisa tampilin dia secara reverse. Yang mana yang paling baru itu kan di bawah tuh. Nah, itu dibuat jadi eh, bacanya dari bawah ke atas gitu. Itu nanti bisa kita lakuin gitu. Supaya yang terbaru tuh yang di paling atas gitu ya. Kemudian ada profile ID di sini kan karena siapa yang membuat post itu gitu kan, yaitu salah satu profile ID atau salah satu user gitu. Nah, itu untuk post gitu ya. Jadi user bisa membuat post, kemudian juga bisa komen gitu, bisa membuat sebuah komen di postnya orang lain gitu. Jadi eh, di postnya orang lain itu si user satu user tuh dia bisa post gitu, isi komennya apa gitu ya. Nah, jadi untuk overall database-nya itu gini ya, untuk desainnya kita buat kayak gini dulu gitu. Nah, nanti untuk kedepannya misal kita mau menambahkan desain database desain ataupun kita mau menambah jadi kayak misal nambah table, kemudian atau misal nambah kolom gitu ya. Misal sebenarnya kan kayak misal di profile tuh kan nanti ada lagi tuh macam-macam, misal ada nama, picture, bio, kemudian ada eh, web gitu ya. Kita bisa nginputin web profile kita masing-masing gitu kan, itu juga ada gitu kan di PG kalau nggak salah. Nah, itu dan lain-lain itu teman-teman bisa tambahin gitu ya untuk atribut-atribut yang ada di bawah ini menyesuaikan keinginan teman-teman, atau mungkin memang teman-teman ingin dibuat semirip mungkin dengan Instagram, silahkan gitu ya. Oke, jadi ini untuk si database desainnya gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya. Jadi kita udah membuat si database desainnya dulu untuk permulaan atau untuk awalan di video kali ini gitu. Jadi kita udah membahas apa aja sih yang akan kita buat. Jadi atau di aplikasi kita nanti itu yang bisa kita lakuin tuh apa aja gitu. Jadi kita bisa melakukan autentikasi gitu ya, maksudnya si usernya gitu. Si usernya itu bisa melakukan autentikasi yang mana itu login sama registrasi gitu ya. Kemudian nanti otomatis pada saat registrasi dia akan dapat profile juga, kemudian bisa diedit juga, kemudian bisa nambah post, kemudian ada halaman dashboard juga bagian yang awal itu, kemudian bisa komen dan juga nanti bisa sign out gitu. Kemudian kita udah buat si database desainnya gitu. Jadi itu aja untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya nanti kita akan buat si tabelnya itu. Jadi kita akan pakai MySQL. Jadi teman-teman nyalain dulu servernya, server database-nya, dan nanti kita akan buat database-nya bareng-bareng untuk si database desain ini gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.